Mbak Isa, itu ada Pak Mahfud duduk di dekat. Mbak Isa mau harapan apa Mbak Isa? Mau disampaikan langsung ke Pak Mahfud? Harapan saya, ya ini saya masih kalau dibilang ikhlas ya ikhlas. Tapi kalau saya nggak ikhlas pun adik saya juga nggak akan balik. Kan kayak gitu ya. Pintu 12, nah di situ terlihat kalau pintu terkunci, lalu tangganya sangat curam sekali, dan itu kalau orang berdesakan memang sangat berbahaya. Tragedi Kanjuruhan Malang membuat seluruh Indonesia berduka, tak terkecuali salah satunya jurnalis Najwa Shihab. Najwa yang memandu acara Mata Najwa memang berulang kali menyorot kekerasan dalam sepak bola Indonesia. Siapapun yang mencintai sepak bola, harus aktif ikut memutus siklus yang menyumbalkan nyawa. Sudah terlalu banyak ibu-ibu yang menanggung duka. Mau berapa nyawa lagi yang terbuang percuma? Ujar Najwa dalam channelnya. Aturan kan itu nanti akan diselidiki, siapa yang bawa, siapa yang mengendalikan, siapa yang memandu, kita selidiki semua dan akan kita buka nanti ke publik. Mungkin untuk dunia televisi akan teriak-teriak bahwa pertandingan tidak lagi diperbolehkan di atas jam 5 ketika Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober. Selain Presiden FIFA akan hadir di G20, tapi 18 Oktober ini yang terpenting. Akan terjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah. Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun dan masuk ke dalam area lapangan. Mahfud mengatakan, pemerintah juga akan segera memberikan santunan bagi ahli waris korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial, yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan, tentang bentuk dan segala macam jenisnya, ucap Mahfud. Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan santunan, sebesar 50 juta rupiah kepada setiap ahli waris korban tragedi Kanjuruhan. Mahfud berharap, uang santunan dari Presiden tidak dilihat sebagai bentuk ganti rugi. Santunan dari Pak Presiden juga sebagai tanda belasungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, kata Mahfud, dalam jumpa pers daring pada Senin, tanggal 3 Oktober 2022. Dia mengatakan, pemerintah berharap santunan itu bisa dilihat sebagai bentuk empati dari negara. Saya bilang mungkin saja ada sabotase. Misalnya begini yang saya pikir, itu kan sudah jelas ya prosedurnya, sudah jelas siapa yang harus pegang komando, bagaimana seharusnya itu dilakukan sebelum pertandingan. Kok bisa terjadi begitu? Jangan-jangan ini ada sabotase, ada yang sengaja untuk menyabot pertandingan yang berjalan baik ini menjadi kerusuhan. Itu bisa saja, makanya kita masih dalami. Aktivis Pembangunan Indonesia Jatim, Imam Santoso menyatakan, tragedi yang menyebabkan ratusan orang meninggal tersebut mencoreng makna persatuan Pancasila. Tidak hanya itu, dia juga menyoroti kinerja kepolisian dalam mengamankan selama proses pertandingan berlangsung yang terkesan represif. Beberapa sumber menyebutkan itu kan hasil tekanan atau tawar-menawar paling enggak dengan media massa. Karena menyangkut soal iklan, menyangkut soal rating, itu nanti kita semua dalami. Jangan sampai hanya karena urusan itu lalu nyawa orang bisa
Erick Thohir menyampaikan bahwa adanya kemungkinan FIFA berkantor di Indonesia dalam jangka waktu 3 bulan hingga seterusnya. Akan ada pertemuan penting dari Presiden FIFA pada tanggal 18 Oktober nanti di Indonesia untuk turut menyoroti dan mengevaluasi tegas terhadap dunia sepak Ketika bola Indonesia. Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober, ini yang terpenting. Akan terjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah.